Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Krisdianto, STMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas B, di sini akan mempresentasikan proyek implementasi program dari materi Knott-Morris-Pratt. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Di sini ada Ardika Aji Setiawan dengan NIM belakang 097, yang kedua ada Widi Trinur Hasana dengan NIM belakang 073, dan yang terakhir ada saya yaitu Siti Nurfadia dengan NIM belakang 109. Selanjutnya pengertian dan sejarah akan disampaikan oleh saya. Algoritma Knott-Morris-Pratt atau KMP adalah algoritma pencarian string yang dikembangkan oleh Donald E. Knott pada tahun 1967 dan James H. Morris bersama Vaughan R. Pratt pada tahun 1966. Namun keduanya mempublikasikan secara bersamaan pada tahun 1977. Algoritma ini bekerja dengan melewatkan perbandingan-perbandingan yang tidak diperlukan sehingga mencapai waktu berjalan Big O, N plus M yang optimal dalam kasus terburuk atau worst case. Pencocokan pola. Algoritma KMP menggunakan fungsi pembatas atau border function yang digunakan untuk menghitung urutan keberapa perbandingan yang harus dilakukan. Selanjutnya di sini ada implementasi program. Pada fungsi ini, kita membuat table prefix untuk algoritma mencocokkan string Knott-Morris atau KMP. Table prefix ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang panjang awalan terpanjang yang juga merupakan awalan yang benar atau proper prefix untuk setiap posisi dalam pola. Informasi ini membantu dalam menentukan pergeseran yang optimal ketika terjadi ketidakcocokan dalam pencarian pola. Nah, selanjutnya ada pada fungsi ini melakukan pencarian string menggunakan algoritma KMP. Algoritma ini mengiterasi melalui teks dan pola, menggunakan tabel prefix untuk secara efisien menavigasi perbandingan yang tidak perlu. Proses pencarian ini memanfaatkan tabel prefix untuk menentukan pergeseran yang optimal ketika terjadi ketidakcocokan, dan juga meningkatkan efisiensi pencarian pola dalam teks. Implementasi program selanjutnya akan disampaikan oleh Widi Trinur Hasana. Kepada Widi, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan implementasi selanjutnya. Di samping ini, pengguna diminta untuk memasukkan string text dan pola pattern. Fungsi KMP search kemudian dipanggil untuk mencari pola pada teks yang diberikan. Jika pola ditemukan, ia akan mencetak indeks di mana pola tersebut dimulai. Namun, jika tidak, akan tercetak bahwa polanya tidak ditemukan. Selanjutnya yang terakhir, kompleksitas waktu dari algoritma KMP dicetak. Kompleksitas waktunya adalah Big O N plus M, di mana N adalah panjang teks dan M adalah panjang pola. Ini karena algoritma melakukan iterasi melalui teks dan pola secara linear. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan base, average, dan worst case. Base case KMP dapat menemukan pola pada posisi awal teks dengan efisien. Jika panjang pola adalah M dan itu cocok di awal teks, maka jumlah langkah yang diperlukan hanyalah Big O M. Di sini contohnya. Selanjutnya ada average. Average atau rata-rata algoritma KMP tetap memiliki kompleksitas waktu Big O N plus M karena ia tetap efisien dalam menemukan pola tanpa memeriksa kembali karakter yang telah cocok. Dan di sampingnya ini contohnya. Selanjutnya yang terakhir ada worst case. KMP tetap atau worst case Big O N plus M bahkan dalam kasus terburuk ini karena dalam skenario terburuk pola tidak cocok di suatu tempat di awal teks dan algoritma harus memeriksa hingga akhir teks. Nah, di sini ada contohnya di pinggirnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan akan disampaikan oleh Ardika Aji Setiawan. Kepada Dika, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari algoritma KMP atau Knott-Morris-Pratt ini ya. Jadi ada beberapa kelebihan pada algoritma ini, antara lain adalah algoritma KMP efisien dalam pencarian string dengan waktu berjalan Big O N plus M dalam kasus terburuk, di mana N adalah panjang teks dan M adalah panjang polanya. Lalu ada kelebihan lain yaitu memelihara informasi yang digunakan untuk melakukan jumlah pergeseran, sehingga menghemat perbandingan yang tidak perlu.
Namun dari kelebihan tersebut ada juga kekurangan dari algoritma QMP ini. Antara lain adalah kurang signifikan dalam memberikan hasil yang optimal ketika jumlah alfabet semakin banyak. Lalu yang kedua adalah algoritma QMP sering dianggap sedikit rumit. Oke, selanjutnya adalah demonstrasi program. Di sini saya akan mendemonstrasikan 3 jenis, yaitu pada base case, average case, dan juga worst case. Oke, udah terlihat? Sudah. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan untuk base case-nya terlebih dahulu. Oke, sini kita run aja. Oke, di sini user diminta untuk memasukkan string awalnya terlebih dahulu atau teks awal terlebih dahulu. Oke, di sini saya memiliki teks awal seperti ini. Lalu misalkan kita ingin mencari sebuah pola tertentu. Misalkan kalau di base case kita memiliki pola berada pada awal teks tersebut. Misalkan di sini ada ASDW. Ya, pola ditemukan pada indeks 0, di mana indeks 0 merupakan bagian awal dari string ASDW, berarti di sini ya. Oke, selanjutnya yang kedua, average case. Average case sama, stringnya saya masukkan sama seperti yang di base case. Lalu misalkan patternnya yang ingin saya masukkan atau pola yang ingin saya temukan itu misalkan ada di tengah, atau misal ada DHAW misalkan. Nah, di sini pola ditemukan pada indeks ke-6, yang dimana indeks ke-6 itu merupakan indeks pada teks, pada string. Di sini kalau kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Di sini teks ditemukan pada indeks ke-6. Lalu selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk yang worst case-nya. Worst case bisa dibagi menjadi 2. Dalam artian worst case ini bisa polanya tidak ditemukan atau polanya berada pada akhir string. Misalnya seperti ini. Oh, sebentar, saya clear dulu. Misalkan worst case-nya berada pada akhir stringnya atau akhir teksnya. Berarti dalam artian di sini adalah HDAA. Oke, ini untuk sebentar. Nah, pola ditemukan pada indeks ke-13. Pola ditemukan pada indeks ke-13 di mana indeks ke-13 merupakan indeks terakhir pada string. Ya, di sini ditemukan di indeks ke-13. Ini kalau dihitung, ini dari 0 sampai 13, ini indeks ke-13. Oke, worst case yang selanjutnya, di mana worst case ini tidak menemukan pola di dalam teks tersebut atau di dalam string tersebut. Oke, misal teksnya masih sama. Di sini misal saya masukkan ADWS, yang dimana kalau ADWS kalau kita cari manual di sini nggak ada, polanya tidak ditemukan pada string tersebut. Oke, di sini terlihat output bahwa pola tidak ditemukan. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Dika dan Widya atas penjelasan dari materinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.